Bismillahirrahmanirrahim. Jangan letakkan perubahan di luar kendali kita. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kegelisahan, kesulitan, kegalauan, dan rasa ketidakmampuan dalam diri, sebenarnya yang mereka butuhkan bukanlah bantuan, tapi perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabar sahabat semuanya? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Rio Saputra, motivator channel. Sahabat sekalian, ya alhamdulillah biasanya saya menggunakan waktu pagi saya untuk belajar. Sehabis subuh saya tidak tidur lagi, saya usahakan bisa belajar, bisa membuat konten video, bisa melakukan aktivitas olahraga dan sebagainya. Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan bahas tentang change and chance, ya, perubahan dan kesempatan. Sahabat sekalian, ada sebuah kalimat yang mengatakan, accept what you cannot change. Terimalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah dalam hidup. And change, ubahlah what you cannot accept, yang tidak bisa kita terima. Konsekuensi dari dua hal ini membuat kita meyakini yang pertama bahwa harus kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita harus menerima segala sesuatu hal yang di luar kendali diri kita karena status kita sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, konsekuensi dari kalimat tersebut membuat kita hendaknya senantiasa berupaya mengupayakan yang terbaik hal-hal yang berada dalam kendali kita. Oleh karena itu, sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, memahami dua kalimat ini, maka yang pertama saya dan bisa juga sahabat sekalian didorong untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur dan bersabar terhadap segala sesuatu yang Allah tetapkan. Inilah konsekuensi kita sebagai hamba, hendaknya kita ridho menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketentuan Allah ada hal-hal yang baik dan kita bersyukur dengan hal yang baik tersebut, dan ada hal-hal yang tidak baik dan kita harus bersabar karena bisa jadi dalam ketidakbaikan itu ada hal-hal yang membaikkan kehidupan kita. Karena kata Nabi, ajiban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khairan, laisa dzalika li ahadin illal mu'min. In asabat syarra syakar, fakana khairan. In asabat dharra sabar, fakana khairan. Sungguh ajaib perkara seorang mukmin itu. Ajiban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khairan. Semua perkaranya adalah kebaikan. Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang bisa dipahami dari kalimat ini adalah hendaknya kita senantiasa mengupayakan hal-hal seoptimal mungkin yang ada dalam kendali kita. Oleh karena itu, dua kalimat ini mendorong saya atau siapapun untuk senantiasa menjadi penggerak, melakukan sebuah perubahan-perubahan dalam hidup yang ada dalam kendali kita. Oleh karena itu, sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan sebuah proses perubahan, secara tidak langsung kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dalam hidup. Ketika kita melakukan sebuah proses perubahan, secara tidak langsung kita akan mendapatkan peluang atau kesempatan-kesempatan dalam hidup. When we create change, ketika kita melakukan suatu perubahan, we create chance. Kita akan membuat sebuah kesempatan. Apakah Anda sudah bersiap dengan kesempatan-kesempatan? Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan sebuah kesempatan, hendaknya kita senantiasa melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Jangan letakkan perubahan di luar kendali kita. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kegelisahan, kesulitan,
kegalauan, dan rasa ketidakmampuan dalam diri, sebenarnya yang mereka butuhkan bukanlah bantuan, tapi perubahan. Kalau yang mereka butuhkan bantuan, butuh teman, butuh orang, dan sebagainya, ketika orang itu tidak ada, dia akan kembali ke kondisi semula dan down lagi. Tapi ketika mereka melakukan sebuah perubahan dalam dirinya, niscaya mereka akan terus maju ke depan. Pertanyaan atau problem besarnya adalah kebanyakan orang tidak mengetahui dengan jelas hal-hal apa saja yang berada dalam kendali dirinya, sehingga dia meletakkan kendali dirinya di luar dirinya. Ini menjadi sebuah problem. Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu seseorang akan sulit melakukan kendali diri kalau dia tidak mengenali diri. Bagaimana mungkin dia melakukan sebuah proses kendali diri tanpa mengenali diri? Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya memahami dengan baik dan benar bahwa tidak mudah melakukan perubahan, tapi tidak mustahil itu kita lakukan jika kita menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses perubahan. Dalam dua kalimat yang di awal kita jelaskan, ada dua kutub ekstrim yang sering kali terjadi pada diri seseorang ketika dia melakukan sebuah proses perubahan. Yang pertama, dia sangat pasrah sekali sama Allah dan tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu, tidak meng-create something, tidak melakukan sebuah gerakan, perbuatan, tindakan mengarah kepada kemajuan. Kemudian dia pasrah sekali. Ada yang kedua, dia berupaya seoptimal mungkin, tapi tanpa menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua titik ekstrim, yang satu sangat pasrah tidak berbuat, satu berbuat terus tanpa memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia dan saya seorang muslim, tentulah kita hendaknya mengoptimalkan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang ada dalam kendali diri kita, yang kita lakukan, berbuat maksimal mungkin, kemudian kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad bulat sekali, fatawakkal, serahkan, wakilkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Kita tidak lagi bersandar pada usaha kita. Kita tidak lagi menyerahkan hasilnya pada pikiran kita, ikhtiar kita, strategi kita, mekanisme kita, manajemen kita, semua yang kita rancang, kita tidak lagi mengandalkan berharap pada upaya-upaya kita, tapi totalitas kita menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan kita sudah berupaya seoptimal mungkin melakukan sebuah perubahan-perubahan atau perbuatan-perbuatan. Jangan sampai kita tidak melakukan perubahan, tidak melakukan upaya yang optimal, kemudian tiba-tiba kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tentulah kita akan menyesal. Menyesalnya bukan karena hasilnya tidak sesuai, tapi kita menyesal karena kita tidak berupaya semaksimal mungkin. Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika melakukan sebuah change, perubahan, jangan tergambar dalam pikiran kita perubahan yang sangat revolusioner. Kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, bisa ditonton di sini. Ada area-area yang dalam kontrol atau kendali kita, dan ada area-area yang di luar kontrol atau kendali kita. Kemampuan membedakan yang mana yang bisa kita kontrol dan yang mana tidak bisa kita kontrol, ini tentu menentukan taraf kebahagiaan dan kemampuan kita untuk terus melakukan sebuah perubahan, bahkan mempengaruhi rasa bahagia kita. Kebanyakan orang sulit membedakan. Bagaimana caranya? Bisa tonton di video atas ini. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita melakukan sebuah perubahan, tidak perlu perubahan yang muluk-muluk, yang sangat besar, yang revolusioner, tapi mulailah perubahan dengan yang pertama, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita ubah dalam kendali kita. Biasanya yang dalam kendali kita hal yang kecil yang sehari-hari yang bisa kita lakukan. Cara kita berbicara, cara kita bangun, cara kita memikirkan, cara kita merasakan, semua yang ada dalam kendali kita. Jangan serahkan kendali kepada orang lain. Dan mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri. Ketika kita meng-create change, melakukan sebuah perubahan-perubahan, jangan kita menyandarkan perubahan itu di luar area kendali kita. Contohnya seperti apa?
Contohnya mengandalkan karena dia itu belum berubah, saya juga tidak melakukan perubahan. Kita meletakkan perubahan kepada pemerintah, misalkan orang lain, lingkungan sekitar, keluarga, ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah perubahan itu karena orang lain, tapi mulailah perubahan dari diri sendiri. Tadi ayatnya sudah kita bacakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaan diri pada mereka sendiri. Apa yang ada dalam diri kita? Mindset kita, pikiran kita, hati kita, orientasi kita mau kemana, keyakinan kita, ya, keberserahan diri kita kepada Allah, ikhtiar kita. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang hidupnya stuck, hidupnya bermasalah, ya, galau, sulit, pasti ada keyakinannya yang keliru. Bongkar keyakinannya. Pasti ada hal-hal yang tidak memberdayakan dia, sehingga dia tidak melakukan upaya-upaya yang maksimal. Ketika kita melakukan perubahan, bukan orang lain yang diuntungkan, tapi diri kita sendiri. Yang ketiga, yaitu kita mulai perubahan dari sekarang, now. Ya, sekarang juga, jangan tunggu-tunggu nanti. Semakin kita mundur waktu proses perubahan, semakin lama kemampuan kita untuk belajar, untuk memegang kendali dalam diri. Teman-teman sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya di sesi terakhir ini akan berbagi juga bagaimana Rasulullah SAW senantiasa bersandar meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingi beliau untuk senantiasa melakukan sebuah kreativitas, melakukan sebuah mentorship, ya, sehingga dia bisa menjalani hidup dengan bahagia. Ya, itu apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni nafsin tarfata ain. Apa ini? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha kuat, ya Qayyum yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongannya. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusanku. Aslih sya'ni kullahu wa la taqilni nafsin tarfata ain, dan engkau serahkan, ya, diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Artinya bahwa Rasulullah SAW ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ikut campur dalam kehidupannya. Sahabat sekalian rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah memang melakukan sebuah proses perubahan. Kondisi kita berbeda-beda, status kita berbeda-beda, pengetahuan kita berbeda-beda, tingkat ekonomi berbeda-beda. Tapi yakinlah, ketika kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada pikiran kita, tenaga kita, uang kita, sumber daya yang kita miliki, niscaya keajaiban akan terjadi. Niscaya keajaiban akan terjadi. Keajaiban itu ada bagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan orang yang berbuat baik. Yang Allah nilai bukan hasilnya. Sekali lagi, yang Allah nilai bukan hasil akhirnya, tapi Allah menilai bagaimana usaha kita dalam melakukan sebuah proses perubahan. Usaha itulah yang Allah nilai. Mudah-mudahan walaupun usaha itu kecil, tapi kita lakukan dengan ikhlas sekali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perubahan itu bernilai dan menjadikan kita, memudahkan langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di tengah kondisi pandemi ini, hendaknya kita kembali merenungi, mengenali diri, bahwa apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak bisa saya kendalikan, apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. Anda bisa minta bantuan kepada psikolog, ya, untuk tes kelebihan dan kekurangan Anda, dan Anda juga bisa, atau Anda bisa melakukan proses observasi, experience, tapi itu butuhkan waktu yang lama. Silakan Anda pikirkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.